Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesehatan. Kedua, salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sedikit tentang pentingnya waktu dalam kehidupan. Para jamaah yang dirahmati Allah, waktu sangatlah penting bagi kehidupan kita sehari-hari, karena waktu yang telah berlalu tidak akan pernah kembali lagi. Tidak akan bisa diulang kembali. Maka dengan itu, marilah kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya pada saat ini dengan melakukan hal-hal yang berguna dan bermanfaat. Sebagaimana sabda Nabi yang artinya, beramallah kamu untuk duniamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya, dan beramallah kamu untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok. Hadis riwayat Baihaqi. Jamaah yang dirahmati Allah, sebagian dari kita masih sering menyia-nyiakan waktu yang kita miliki selama hidup di dunia ini dengan melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Padahal perlu kita ketahui, setiap tarikan dan dasahan nafas kita dalam menjalani waktu demi waktu adalah langkah kita menuju kubur. Dan waktu yang kita jalani dalam hidup ini sebenarnya sangat singkat. Maka karena itu sangat rugi apabila kita melakukannya dengan sesuatu yang tidak berharga atau tidak bermanfaat. Betapa pentingnya waktu membuat Allah bersumpah dengan waktu dalam suatu firman-Nya, yaitu Quran surat Al-Asr ayat 1-3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang artinya, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengamalkan amal soleh, dan nasihat menasehati untuk kebenaran dan nasihat menasehati untuk kesabaran. Pada ayat pertama, ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah bersumpah demi masa atau waktu. Betapa pentingnya waktu, dan kita harus berusaha untuk melakukannya dengan kegiatan-kegiatan yang positif dan bermanfaat. Pepatah Arab mengatakan bahwa waktu itu adalah pedang, dan kita harus memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Apabila kita tidak bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, maka pedang itu yang akan membunuh kita sendiri. Pada ayat kedua, pada ayat ini beritahu bahwa bahwa semua manusia itu pastinya rugi apabila tidak menjalankan 4 syarat. 4 syaratnya ini terdapat dalam ayat yang ketiga. Pada ayat yang ketiga, di sini ada 4 orang yang tidak akan merugi, yaitu orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman adalah orang yang meyakini dalam hatinya bahwa Allah itu ada, mengucapkan kalimat Allah dengan lisannya, dan mematuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua adalah orang-orang yang beramal soleh. Beramal soleh tidak hanya dengan ibadah saja, tetapi dengan melakukan rukun iman, menolong sesama, menciptakan lingkungan dan keadaan yang harmonis. Yang ketiga adalah orang-orang yang menasehati dalam kebenaran. Sebagai contoh, kita ceramah. Apabila kita menyampaikan nasihat atau dakwah, hendaknya kita didasarkan dengan kebenaran yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Apabila tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis, itu akan maka orang lain tidak akan mempercayai nasihat yang kita berikan. Yang keempat adalah orang-orang yang menasehati dalam kesabaran. Apabila orang lain tidak mau menerima nasihat kita atau dakwah kita, maka kita hendaknya sabar dalam menghadapinya, supaya orang lain tidak menganggap kita memaksanya untuk menerima apa yang kita berikan atau apa yang kita nasihati. Yang dirahmati Allah, oleh karena itu, sebelum terlambat, sebelum kematian mendatangi kita, marilah kita manfaatkan waktu yang tersisa dari umur kita ini untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Dan juga marilah kita berbuat baik. Jangan berbuat kebaikan, jangan kita menunda-nunda amal kebaikan karena kita tidak tahu kapan kita akan mati, atau
kita tidak akan pernah tahu besok kita bisa melakukannya atau tidak. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga ilmunya bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.